warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 9, mata kuliah pembelajaran IPA SD 1, akan menjelaskan tentang alat peraga IPA sederhana. Perkenalkan, saya Utami, NPM 30620562270, dengan teman saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Cinta, NPM 30620562272. Alat peraga sederhana. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar. Yang kedua, contoh alat peraga. Dan yang ketiga, cara merancang. Pengertian. Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution tahun 1985, alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Yang kedua, menurut Sudiana tahun 2009, alat yang dapat diresap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Faisal tahun 2010, alat peraga sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi. Tujuan menggunakan alat peraga di antaranya memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting, memberi variasi dalam pengajaran, memperjelas struktur pengajaran, memotivasi siswa belajar. Bentuk alat peraga bisa seperti yang pertama, buku, koran, majalah, bahan-bahan cetakan. Yang kedua, alat-alat audio dan visual. Yang ketiga, sumber-sumber masyarakat, monumen candi, dan peninggalan sejarah lainnya. Yang keempat, koleksi benda-benda seperti benda-benda mata uang kuno. Yang kelima, perilaku guru ketika mengajar yang dicontohkan kepada siswa. Dalam mendesain alat peraga perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. Ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Yang pertama, kelayakan praktis. Yang kedua, kelayakan teknis. Yang ketiga, kelayakan biaya. Untuk kelayakan praktis diantaranya A. Pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga. B. Ketersediaan alat peraga di lingkungan belajar setempat. C. Ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya. D. Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukungnya. Dan terakhir, E. Keluasan, yaitu mudah dibawa serta mudah dipergunakan pada waktu kapan dan digunakan oleh siapa saja. Yang kedua, kelayakan teknis atau pedagogis. Di antaranya ada 2. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, merangsang motivasi terjadinya proses belajar yang optimal. Untuk yang ketiga, yang terakhir, kelayakan biaya.
Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga IPA yang sederhana hendaknya bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 2. Contoh alat peraga. Contoh alat peraga pada pembelajaran IPA. Standar kompetensi mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi dasar mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1. Jenis alat peraga yang akan kami coba buat adalah model pernapasan pada manusia. Tujuan pembuatan alat peraga ini yaitu untuk mengetahui proses pernapasan manusia yang diajarkan pada materi pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia di kelas 5 semester 1. 3. Cara merancang alat peraga IPA. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Botol bekas air mineral. 2. Sedotan plastik bekas. 3. Sumbat dari plastik. 4. Korek api. 5. Karet gelang. 6. Soliban atau lakban. 7. 3 buah balon karet. Adapun prosedur atau cara pembuatan alat peraga model pernapasan pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam kurung botol bekas air mineral. 2 sedotan plastik bekas, sumbat plastik, korek api, karet gelang, soliban atau lakban, 3 buah balon karet. 2. Gunting bagian bawah botol bekas air mineral sesuai yang diinginkan atau kurang lebih sekitar 1/4 bagian dari botol tersebut. 3. Buat pipa bercabang. 3 dari sedotan plastik. 4. Tinggal 1 balon yang tersisa. Kemudian gunting balon karet tersebut di bagian mulutnya. 5. Masukkan pipa cabang yang sudah disumbat oleh balon ke dalam botol bekas yang telah kita gunting, di mana salah satu pipa yang tidak disumbat diletakkan menjorok ke atas. 6. Tutup bagian atas botol dengan sumbat plastik yang telah diberi lubang agar pipa yang menjorok ke mulut botol bisa keluar sebagai jalan masuk udara. 7. Tutup bagian bawah botol dengan balon karet yang telah dipotong bagian mulutnya. Kemudian ikat menggunakan karet atau lakban. 8. Jika sudah rapat, maka alat peraga sudah siap untuk digunakan. Kurang lebih bentuknya akan seperti gambar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.